Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia geger. Anak bangsa bikin pesawat tempur tercanggih. Dunia Dirgantara kembali dikejutkan oleh inovasi luar biasa dari Indonesia. Rencana untuk mengembangkan secara mandiri pesawat tempur, seperti rancangan pesawat tempur generasi 5, yang dirancang dan rencananya akan dikembangkan oleh Lapan. Rancangan pesawat tempur tersebut sudah muncul sejak tahun 2012 lalu, yaitu pesawat tempur Lapan Fighter Experiment. Selain itu, ada satu lagi pesawat tempur yang kini dirancang bersama dengan negara Korea Selatan, yaitu KF-21 Boramae, yang sayangnya andil Indonesia di proyek tersebut sedikit terombang-ambing tanpa kepastian, karena beberapa permasalahan. Tidak berhenti di situ saja, Indonesia kembali memunculkan rencana pengembangan pesawat tempur lagi di tahun ini. Tidak dimunculkan oleh Lapan, maupun oleh PT Dirgantara Indonesia. Kali ini, rencana pengembangan pesawat tempur muncul dari perusahaan swasta. Rencana pengembangan pesawat tempur tersebut dimunculkan oleh perusahaan swasta, yaitu Info Global Teknologi Semesta, atau lebih dikenal dengan Info Global Avionics. Rencana tersebut tidak mengagetkan lagi, karena memang perusahaan ini sudah berhasil mengembangkan beberapa sistem avionik yang digunakan dan dipasangkan di beberapa pesawat tempur milik Indonesia, seperti beberapa sistem avionik yang telah dipasangkan di pesawat F-16, F-5 dan HAL. Selain bekerja sama dengan Kemenhan dan juga TNI untuk kebutuhan aplikasi pertahanan, Info Global juga tercatat bekerja sama dengan perusahaan nasional, seperti PT Dirgantara Indonesia, dan juga Pindad. Inilah pesawat tempur yang dimunculkan oleh Info Global Avionics, yaitu pesawat tempur I-22 Sikatan. I-22 Sikatan, pertama kali muncul di Indo Defense Expo and Forum 2022. Kemunculan mock-up I-22 Sikatan cukup mengejutkan, karena sebelumnya, tidak ada kabar mengenai pesawat tempur ini. Info Global memamerkan mock-up pesawat tempur I-22 Sikatan di area outdoor Indo Defense. I-22 Sikatan direncanakan nantinya menjadi pesawat tempur ringan multi-role, yang diproyeksikan bisa bersaing dengan pesawat sekelas KF-21 Boramae. Tidak jauh-jauh dari KF-21 Boramae, I-22 Sikatan direncanakan menggunakan teknologi sekelas pesawat tempur generasi 4.5. I-22 Sikatan direncanakan akan melalui 3 tahapan sebelum diproduksi massal, yaitu tahap pertama trainer aircraft, dan tahap kedua adalah fighter demonstrator, kemudian tahap ketiga atau terakhir adalah strike fighter aircraft. Direncanakan, prototipe I-22 Sikatan terrealisasi pada tahun 2025 hingga 2026. Walaupun target yang terlihat terlalu berat, kita hanya berharap proyek ini benar-benar berjalan, bukan hanya berhenti di pengembangan saja, seperti proyek yang sudah-sudah. I-22 Sikatan, makna dari penamaan pesawat tempur ini adalah, I berarti perusahaan pembuat atau Info Global, 22 menunjukkan tahun peluncuran proyek ke publik atau tahun 2022, dan Sikatan diambil dari nama burung. Kenapa harus diambil dari nama burung Sikatan? Karena burung Sikatan merupakan salah satu jenis burung yang mempunyai badan kecil, tetapi manuver terbangnya cukup luar biasa, atau lincah. I-22 Sikatan dirancang akan menggunakan 2 engine, dan diawaki 1 hingga 2 pilot, dipersenjatai dengan senjata untuk pertempuran udara dan darat, dengan kemampuan manuver yang ekstrim. Ada 2 konsep varian I-22 Sikatan yang telah diluncurkan oleh Info Global, yaitu I-22 Sikatan dengan sayap canard atau sayap kecil yang biasanya berada pada samping kokpit pesawat tempur, sedangkan konsep yang kedua adalah I-22 Sikatan tanpa sayap canard. I-22 Sikatan dengan sayap canard memiliki rentang sayap atau wingspan sepanjang 9 meter, dan I-22 Sikatan tanpa sayap canard memiliki rentang sayap sepanjang 9,6 meter. Dalam proses perancangan, Info Global bekerja sama dengan perusahaan desain kedirgantaraan lainnya asal Indonesia, yaitu Vimana Litbang dan Rekayasa. Sedangkan fasilitas produksi ke depannya, direncanakan Info Global akan membangun fasilitas di kawasan Bandara Ngeloram, di daerah Blora, Jawa Tengah. Dengan ditampilkannya mock-up dan rencana pengembangan pesawat tempur I-22 Sikatan, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa sebenarnya, kita memiliki bakat dan pengetahuan desain kedirgantaraan lokal di dalam negeri. Kita doakan, semoga pesawat tempur I-22 Sikatan akan benar-benar direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana abadi. Pesawat ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa dan mampu bersaing dengan negara-negara besar dalam teknologi militer. Bagaimana kehebatan I-22 Sikatan?
Apa saja fitur canggih yang dimilikinya? Kapan pesawat ini siap meluncur dan memperkuat pertahanan Indonesia? Jangan kemana-mana. Simak selengkapnya di video ini. Indonesia maju di industri dirgantara. Indonesia semakin mantap dalam industri pertahanan. I-22 Sikatan adalah pesawat tempur generasi 4,5 yang didesain dan dikembangkan oleh anak bangsa. Dengan teknologi avionik modern, pesawat ini siap menjadi andalan TNI AU dalam menjaga kedaulatan NKRI di udara. 1. Desain futuristik dan siluman. Dibangun dengan desain aerodinamis ala jet tempur canggih seperti F-16 dan Saab Gripen, I-22 Sikatan dibuat dengan bahan komposit ringan yang bisa mengurangi deteksi radar. Musuh bakal susah mendeteksi keberadaannya di udara. 2. Mesin kemampuan supersonik. Kecepatan I-22 Sikatan diperkirakan bisa mencapai Mach 1,8 alias hampir 2.200 km per jam. Dengan kemampuan ini, pesawat bisa menyergap target dalam hitungan detik. 3. Senjata mematikan. Pesawat ini dipersenjatai dengan rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom pintar, serta sistem peperangan elektronik. Bisa menghancurkan target di darat, laut, dan udara. 4. Teknologi kokpit canggih. Dilengkapi gelas kokpit digital, HUD, head-up display, dan sensor eye yang bisa membantu pilot dalam mengambil keputusan instan. Ini pesawat modern dan berbahaya. Tahap pengembangan, kapan meluncur? Saat ini, proyek I-22 Sikatan sedang dalam tahap riset dan pengembangan prototipe. Jika semuanya berjalan lancar, Indonesia akan memiliki jet tempur buatan sendiri pada 2025 hingga 2026. Tidak main-main. Fasilitas produksi sudah disiapkan di Bandara Ngloram, Blora, Jawa Tengah. Ini adalah langkah maju bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Indonesia bangkit. Kita bukan lagi negara yang hanya membeli alutsista dari luar. Kita bisa bikin sendiri. I-22 Sikatan bukan sekadar pesawat tempur, tapi simbol kebangkitan teknologi Indonesia. Ini adalah warisan bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Bagaimana menurut kalian? Apakah I-22 Sikatan bisa menjadi game changer bagi pertahanan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus industri pertahanan Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bangun bangsa ini bersama-sama. NKRI Harga Hakul yakin. Merdeka!